anak mudanya kemana? Saya ngeri. Pertanyaan kenapa banyak orang jadi kerja kantoran daripada petani ya. Halo, salam daun semuanya. Pada kesempatan ini, Pak Ujang bakal share pengalaman menjadi petani kepada anak-anak SMKN 1 Cipendei. Nah, kalian penasaran kan dengan pengalaman Pak Ujang selama menjadi petani? Nah, kebetulan Yuk, itu kita paling muda simak di sini. Jadi setiap orang yang bertamu ke sini nanyain saya itu ngomongnya si Pak Ujang karena paling muda. Makanya namanya Pak Ujang. Kalau nama aslinya Saifuddin sih. Karena kalau nanyain ke paman itu mau ke Pak Saifuddin, oh si Ujang gitu. Akhirnya si Ujang gitu. Akhirnya nama kita ini akhirnya dirubah dari tanaman itu Pak Ujang gitu. Nah, karena tapi alhamdulillah tua pun tetap aja Ujang. Akhirnya muda terus nih panggilannya. Lokasi di sini ini ada GH-nya 4 GH. Pertama workshop depan, lahan pertanian pembibitan, lahan isi ulang itu tanaman yang buat menyuplai ke depan. Nah, ada lagi isi ulang dua tempat. Jadi semuanya 4. Dan mungkin ya perkenalan dari saya. Nah, saya minta kalian juga sekarang memperkenalkan dari mana, mau apa, siapa, dan berapa orang, silakan. Atau ketuanya silakan. Terus nanti tiap orang harus nama-namanya diomongin ya. Dimulai di sini aja lah. Dari siapa? Dari mana dulu ini? Perkenalannya. Silakan. Contohnya. Berdiri aja, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amelia Solihat, asal sekolah SMKN 1 Cipendei, alamat Kampung Kosar 2. Subang berarti ya? Subang, daerah Subang. Ya, siap. Berarti melanjut ke yang lain. Coba, siapa nama kenal lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panisa Nur Padilah, asal sekolah SMK Negeri 1 Cipendei Subang, alamat Kampung Bugel, Desa Pringkasap, Kecamatan Pabaran, Kabupaten Subang. Oh iya. Nama aja, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Indriani. Indriani. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Perkenalkan, nama saya Nurlena. Perkenalkan, nama saya Nurleni. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurdian. Perkenalkan, nama saya Yudi Mahendra. Yudi Mahendra. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Siapa? Nama saya Asyaf Diwan. Diwan. Perkenalkan, nama saya Sadia Permadi. Ya, siap. Berarti semuanya udah ya? Perkenalannya udah. Nah, intinya kalian kesini ini mungkin untuk apa sih? Apa? Pakrin apa artinya? PKL. Pakrin apa singkatan dari apa? Praktik kerja lapangan. Praktek kerja lapangan. Oke. Itu bagus tuh. Praktek kerja lapangan. Berarti kita harus praktek kerja di lapangan. Nah, jadi teorinya kayak gini. Kenapa kita harus praktek kerja lapangan? Karena di sekolah itu kita kan belajar bentuk keilmuan, isinya keilmuan. Ilmu apa aja di sekolah. Nah, dari ilmu ini harus meningkat jadi bentuk suatu kerja, praktek. Ibaratnya gini, cara membuat roti terigu segini. Nah, kalau kita nggak dipraktekin, kayaknya kita nggak bakal menikmati ilmu itu. Makanya kita harus dari sekolah harus ada praktek kerja apa? Lapangan. Nah, berarti bagus ya. Berarti kita masuk ke fase kedua, yaitu setelah ada punya ilmunya, punya menunya, kita praktekin kerjanya. Akhirnya setelah kita kerja pasti mendapatkan hasilnya. Ya mungkin itu ya untuk pembukaan. Nah, kan tujuannya udah ada itu, terus pertanyaan lah, langsung ke pertanyaan. Saya maunya semua orang ini bertanya apa aja. Mumpung ada saya nih, kadang waktunya kayak nggak ada waktu nih. Kebetulan hari ini juga kebetulan kita nyiapin juga untuk
ketemu kalian. Tolong ini kesempatan ini bertanya yang sebanyak-banyaknya. Coba di siapa coba? Silakan. Yang tadi itu apa? Kenapa lebih banyak pekerja kantoran daripada petani? Pertanyaan kenapa banyak orang jadi pekerja kantoran daripada petani ya. Nah, itu pertanyaan kan bagus. Kenapa orang mikir oke deh. Mikirnya kenapa orang banyak mau jadi kerja kantor daripada jadi petani gitu. Mungkin itu kan jadi PR kita juga di sini di Corak Daun untuk bikin sesuatu tempat kebun Corak Daun ini kayak kantor gitu aja. Kita berubah aja biar orang itu mau bekerja di kebun. Bila mana kebun itu berbentuk kayak kantor. Mungkin asumsi orang lihat petani ini satu bau, kedua kotor, ketiga nggak ada hasilnya, nggak ada kelebihan uangnya, nggak ada, miskin lah. Nah ini kan bau, kotor, miskin, panas, capek, tempatnya juga nggak memadai. Nah, mungkin orang lihat situ. Nah, tugas kalian untuk sedangkan kan tugas kalian untuk merubah itu. Paham nggak? Coba dibikin pertanian modern. Banyak orang yang bikin modern kayak hidroponik. Terus apa lagi ya? Banyak kan? Di luar negeri kan? Di Jepang kan petani pakai jas. Petani bisa pakai, kita biasanya pakai pansi, pakai jas. HP-nya pakai iPhone. Coba belajar. Coba itu harus berpikir ke sampai sana. Biar petani nggak disepelein. Kenapa jangan sampai petani disepelein? Karena yang bikin makanan itu semua petani. Produk-produk makanan yang apalagi yang organik itu petani. Makanya negara itu bila mana nggak ada petani bakal kelaparan. Nah itu harus belajar. Pangannya habis. Nah berarti tugas kalian harus menjadi petani yang semangat, petani yang modern, yang merubah dari bentuk yang lebih luar biasa. Itu tugas kalian. Nah, saya berasumsi bahwa petani sekarang itu jadi profesi. Maksudnya di profesi jadi pekerjaan. Saya nggak mau petani itu jadi pekerjaan. Tapi petani itu harus jadi selain profesi itu harus jadi komoditi, penghasilan. Kalau profesi sama komoditi apa bedanya? Pertanyaan. Coba pertanyaan. Komoditi sama potensi apa bedanya? Kalau potensi itu petani itu berarti di supata tuh. Supata itu apa ya? Berarti petani itu jadi profesi, jadi pekerjaan. Jadi itu aja yang kerjain. Mau untung kerjanya itu terus, mau rugi itu terus, mau susah juga itu terus. Itu profesi. Tapi harus jadi komoditi. Komoditi itu penghasilan, menghasilkan suatu bentuk karya baru, hasil pertanian baru, dan penghasilan baru. Nah, itu komoditi bedanya. Kalau potensi itu cuma pekerjaan. Makanya kok petani mau jadi profesi, kok kenapa mau? Mestinya di komoditi. Komoditi itu bisa nyiptain ibaratnya kita bikin buah yang 1,5 kilo, kita bikin satu buah 1 kilo 1. Itu komoditi. Nah, petani itu harus begitu. Penghasilannya dari ratusan jadi ribuan. Jadi jutaan. Nah, itu komoditi. Makanya saya mau petani-petani termasuk kalian nantinya seandainya jadi petani harus jadi komoditi. Perubahan-perubahan yang jadi luar biasa. Dari penghasilan, dari produktivitas. Jangan jadi profesi. Kalau profesi terus itu aja. Jadi ibaratnya petani itu jadi apa namanya ya? Supata lah. Dosa kakolot gitu. Terusnya gitu. Susah senang terus dikerjain, untung akhirnya nanam lagi cabai, rugi, nanti lagi cabai. Jangan sampai gitu, tapi berubah. Jadi cabai jadi ibaratnya 1 hektar
hasilnya 5 ton, sekarang jadi 1 hektar jadi 10 ton. Nah itu komoditi. Makanya saya nggak mau petani itu jadi potensi, ingat. Harus jadi komoditi. Apalagi bertani udah jadi komoditi ekspor. Diterima barangnya di luar, itu kan lebih hebat lagi. Jangan jadi profesi. Nah itu kuncinya. Nah pertanyaan itu harus dirubah. Seandainya penghasilan petani lebih dari penghasilan orang lain, mau nggak orang lain masuk ke petani? Mau kan? Ibaratnya petani fasilitasnya nyaman, rendah, banyak orang yang datang nggak? Pasti banyak kan? Nah akhirnya dari pemikiran siapa namanya? Yudi ini, saya 10 tahun ke belakang udah berpikir seperti itu. Dan akhirnya saya ciptain bangunan corak daun, Taman Corak Daun 2 di Subang. Akhirnya kita bikin itu. Kita bikin tempat, ada kafe-nya, ada tempat selfie-nya, ada tamannya, ada itunya. Kita mau bikin itu. Ada kayak kantor, malah lebih dari kantor. Gitu. Supaya, nah, karena saya mikir, bila mana petani nggak ada daya tariknya, profesi petani bakal ditinggalin. Ngapain dari petani nggak ada daya tariknya? Nah kita harus ciptain daya tarik dan penghasilan di situ. Nah mungkin itu kenapa saya bikin di Subang juga bangunannya ibaratnya bangunan gedung bertingkat lah, mudah-mudahannya. Itu karena biar semua pemuda-pemuda ini mau jadi petani kok bisa seperti itu. Berarti kita ini bisa. Nah itu mungkin ya. So ada lagi pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain. Kalau enggak ditanya nih. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Malah saya sendiri sekarang ngeri. Lihat petani itu udah tua Pak. Anak mudanya kemana? Saya ngeri. Kayaknya kedepannya yang nyangkul aja nggak ada orang yang mau nyangkul. Pemudanya udah pada kemana? Rata-rata saya survei ke lahan pertanian sawah, apalagi sawah ya, pertanian padi itu usianya di 40 ke atas. Yang 40 ke bawah kemana? Nah, padahal itu pertanian itu nenek moyang kita. Pertanian itu nenek moyang kita. Nenek moyang kita kan pelaut dan petani kan ada lagunya ya. Berarti itu kenapa ditinggalin? Nah kalian harus ciptain petani. Gimana caranya orang bisa senang bertani? Mungkin pemikirannya beda. Kalau kalian beda ngembanginnya. Kalau mungkin kalau orang dulu kayak begitu. Kalau kita mungkin lebih milenial. Karena kalian hidup di masa-masa milenial ini. Pasti lebih hebat gitu. Ya, coba bikin lagi pertanyaan. Pertanian, bikin wisata pertanian keren. Sekarang gini, wisata pertanian banyak. Petik jeruk sendiri, bisa kan? Nah itu kan inovasi. Berarti komoditi yang dia itu udah bukan potensi lagi. Petik stroberi sendiri kan? Ada kan? Masih banyak. Berarti kita ini harus merubah bentuk si pertanian ini jadi bentuk apa? Jadi wisatanya kayak, jadi komoditi ekspornya. SMS udah kalah sama WA. Itu pasti rubah. Kalau kita nggak berubah, berkembang, bakal ditinggalin. Nah, jadi yang sekarang tren ini petani jadi profesi. Pas kita tanyain, Pak, kenapa Bapak mau jadi petani? Ya udah pekerjaan. Pasti jadi apa? Potensi ya. Kalau kita kenapa jadi petani? Enak petani nih. Kita bisa beli Pajero kayak gitu kan. Nah, itu kan kita udah komoditi. Karena kita yang jual komoditi. Kita udah bisa bikin bangunan, bisa bikin itu, bisa bikin rumah, bisa nyokolahin anak, itu komoditi. Jadi sekarang harus jadi komoditi. Apapun harus komoditi. Jangan jadi profesi, jadi catatan nih. Jadi petani ini jangan jadi apa? Jangan jadi profesi, maaf ya, jangan jadi profesi, tapi harus jadi komoditi. Nah itu, buat berkembang.
Nah, nanti kalian ciptain. Pertanian itu jadi bentuknya daya tarik. Yang hilang itu daya tarik. Kenapa orang nggak mau jadi petani? Karena nggak ada daya tariknya. Coba kalau nanam singkong, artis nanam singkong pasti kan orang ngikutin kan. Ada kan? Karena ada yang mau nanam singkong. Nah, kalau petani nanam singkong siapa yang mau ngikutin? Nah, jadi apa ya? Coba nanti kita kembangin supaya orang mau ke pertanian. Alhamdulillah nih, Tuhan ngasih kesempatan luar biasa dan mengajarkan saya bahwa petani itu mandiri. Pupuk saya nggak tergantung sama pupuk. Nggak ada MPK, kita ganti ke ini. Nggak ada yang lain, ganti ke organik. Kita bisa bikin, nggak tergantung. Makanya waktu terjadi corona, kita nggak tergantung siapapun, kita bikin aja sendiri. Jadi jangan takut, kita nggak kerja ke orang, jangan takut. Kita bikin kerja sendiri. Biar bosnya kita yang nerima kita. Nerima bosnya kita, hasilnya kita. Belajar ke depan. Jangan mau jadi yang lain. Jadi diri